Kalau kita keliru dalam pemberian pakan, nutrisinya nggak ini, alhasil itu dia kurus-kurus bos. Ya, jadi ini kemarin ini korban-korban semuanya. Ini harusnya ini sama kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Ini lagi sengaja tak lepas-lepas dulu biar berjemur. Kondisi di jam 9 pagi nih bos. Biasanya memang saya 2-3 kali seminggu ayam yang di dalam kandang semi umbaran ini tak lepas biar dia cari hawa atau makan rerumputan ya, terkecuali untuk para indukan. Biasanya karena indukan ini dalam proses ini ya, mengawinkan ya, makanya tidak kita lepas. Kemudian biasanya juga kalau pas saya lagi sterilisasi kandang atau lagi bersih-bersih kotorannya. Tetapi sejauh ini yang saya alami, saya jarang untuk menggali atau ini sisa-sisa kotoran ayam kampung ini, jarang sekali saya lakukan karena yaitu tadi, karena dia sudah berasal dari makan dan minum fermentasi, maka kotorannya juga mudah terurai bos. Jadi biasanya kalau saya masuk kandang pagi itu udah kering dan rata biasanya dengan tanah kan. Pengaruh di ceker-ceker juga, dan pengaruh juga dia cepat kering. Kemudian kena sinar matahari pagi juga berpengaruh. Jadi ini penting bos. Biosecurity dan sanitasi kandang itu perlu memang kita perhatikan, karena kandang itu kalau udah terserang virus, bakteri, selesai bos. Jadi tidak ada yang namanya pengobatan itu jauh lebih baik, tidak ada bos. Jadi kalau sudah ayam udah kena, satu kena dalam hitungan jam itu sudah pasti nyebar kemana-mana itu. Walaupun sampai karantina, itu yang lain itu bakalan tetap ada kena imbasnya 1-2 ekor yang lain. Jadi intinya sanitasi dan biosecurity itu penting. Mungkin lain waktu kita bahas itu. Kali ini kita membahas tentang pertanyaan beberapa teman ya. Kemarin ada yang mengatakan bahwa ayam saya kasih bekatul ya, kasih dedak, tapi kok kurus gitu kan, dadanya pada nyilet semua. Terus ada juga kawan bertanya gitu kan, kenapa bos kok ini ayam saya makan pakan pabrikan campur dedak ya, tapi kok peningkatannya nggak signifikan, malah ada beberapa yang terkesan itu malah kuntet, malah susah besar gitu. Jadi gini bos, saya juga mengalami hal yang sama ya. Saya pernah mengalami hal yang sama kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Pada waktu itu saya belum paham apa kandungan dari dedak ya. Jadi ini korban-korban semua bos. Ini ayam-ayam saya yang sempat jadi korban pada waktu itu. Pada waktu itu usianya masih sekitar 2 bulan ya. Ini ayam sudah 3,5 bulan umurnya, tapi masih begini-begini aja. Nah ini harusnya sebesar ini ya, sebesar ini. Jadi ini para korban semua yang saya isolasi, saya sendirikan untuk dalam tahap peningkatan bobot badannya. Nah ini alhamdulillah ini sudah mulai bos, sudah mulai. Karena juga kemarin karena faktor kandang juga, saya belum punya kandang untuk isolasi yang terlambat pertumbuhannya ya. Ini baru jadi dan sekarang ini masih tahap proses peningkatan berat badan. Nah di sini kita membahas tentang dedak atau bekatul bos. Jadi dedak dan bekatul ini kebanyakan ya, rata-rata peternak ini menggunakan bekatul ini sebagai, walaupun bukan yang utama, tetapi sebagian besar peternak ayam kampung itu rata-rata menggunakan dedak ini sebagai pakan ayam karena mudah didapat biasanya, apalagi kalau musim panen padi. Kemudian yang kedua harganya relatif murah ya,
selain ampas tahu, dedak ini termasuk diantara sekian banyak jenis pakan yang menjadi pilihan utama para peternak ayam kampung. Nah, masalahnya sekarang adalah bos, ini saya juga baru pahami ya, seperti saya bablas kemarin itu, ayam saya itu saya campur dedak, campur pakan pabrikan, ini itu dan segala macam. Alhasil itu ayam saya kok malah kurus-kurus ya, bukan malah kebalikannya ya, malah target cepat besar apa. Jadi setelah saya dua bulan itu biasanya sudah saya umbar, saya beri makan bekatul, pakan pabrikan yang lain-lain ya, termasuk jagung giling. Ternyata mereka nggak berkembang bos. Nah, saya tuh mulai mikir gitu kan, apa kendala utamanya. Nah, ternyata kuncinya di sini bos. Jadi ini ya, sambil kita sampai lanjutkan terus, saksikan ya, sambil tak jelaskan kenapa bekatul ini ternyata jadi salah satu penyebab utamanya. Nah, ini biasanya saya campurkan dengan rajangan hijau-hijauan bos, saya berikan di bekatul. Tetapi bekatul di sini atau dedak ini harus difermentasi ya bos, karena begini, kita pahami dulu kandungan dari protein, kandungan dari dedak ini memiliki protein yang dikandung bulir padi ini 10-12% proteinnya. Jadi batas pemakaian seperti di video sebelumnya juga sering saya ungkapkan bahwa penggunaan bekatul ini hanya 20-30% dari total pemberian pakan. Nah, sayangnya juga bekatul ini gampang tengik bos, kalau kita nggak penyimpanannya juga nggak bener gitu kan, dia gampang tengik karena dia memiliki ikatan asam lemak tidak jenuh. Nah, terus kelemahan lainnya, bekatul ini mengandung asam pitat. Asam ini merubah zat anti nutrisi yang mampu berikatan dengan protein dan mineral ya. Di dalam mineral tadi, asam pitat ini sulit larut dalam air dan tahan panas bos. Sebab itu bekatul sulit dicerna, atau ringkasnya dia mengandung serat kasar ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelemahan dari dedak ini yaitu dengan jalan fermentasi. Tak jelaskan bos ya, ini tak jelaskan ini yang berkolerasi saja dengan peternakan, kalau yang lain ya buh lah. Jadi asam pitat di bekatul atau dedak ini memang dapat menghambat pertumbuhan bos. Jadi wajar kalau kurus-kurus. Jadi terikatnya fosfor misalnya mengganggu pertumbuhan tulang dan kenaikan bobot tubuh ayam. Jadi wajar bos. Jadi kalau umpamanya gini, sampean udah ngasih dedak dicampur dengan pakan pabrikan lain yang juga mengandung kandungan mineral, itu dia terikat bos dengan adanya bekatul ini. Jadi walaupun sampean beri pabrikan pun percuma. Nah, sementara ayam itu perlu 0,4-0,5 fosfor di dalam pakan. Jumlah fosfor itu merosot karena terikat asam pitat. Fosfor yang tersedia hanya 0,25. Sebab itu dibutuhkan enzim pitase untuk meningkatkan kadar fosfor. Nah, ini yang penting bos, supaya kita sama-sama paham lah kenapa terkadang pemberian dedak itu bukannya malah dedak dan dicampur dengan pakan lain itu bukannya malah meningkatkan bobot ayam, malah terkesan tambah kurus. Enzim pitase ini memecah asam pitat menjadi lebih sederhana. Pada hewan ruminansia, enzim pitase diproduksi oleh rumen. Nah, ini bedanya bos. Kemudian enzim pitase dapat diproduksi melalui fermentasi. Nah, selalu melalui proses fermentasi yang gunanya untuk memecah asam pitat menjadi asam lemak tak jenuh. Saat itu karbohidrat, lemak, dan protein terhidrolis menjadi senyawa sederhana. Asam amino misalnya naik dari 7,36% menjadi 12,37%, dan protein dari 12,9% menjadi 18,82%. Ujungnya proses metabolisme kian lancar dan pertumbuhan optimal. Nah, ini dia bos yang paling penting. Ya, saya nggak ngerti lah sampai nih paham apa yang saya bilang atau enggak. Yang jelas intinya kalau bekatul atau dedak ini nggak sampai fermentasi, walaupun sampai campur dengan pakan pabrikan, percuma bos. Benar, ini sudah saya lakukan dan saya pernah kebablasan gara-gara ini. Jadi bekatul fermentasi sebagai pakan campuran pakan dapat ditingkatkan sampai 40% asal difermentasi bos.
Nah, ini di sini saya akan tunjukkan dua metode atau dua cara memfermentasi bekatul ya, atau dedak tadi. Di sini saya seperti video sebelumnya, saya selalu menggunakan Nitrobacter TJ. Kenapa? Karena lebih cepat, Bos. Kalau EM4 biasanya kita membutuhkan waktu 2-3 hari. Kalau NTJ kita cukup 24 jam itu udah jadi. Nah, di sini saya menunjukkan dua cara bagi sampai yang belum paham tentang fermentasi bahan pakan. Di sini saya tunjukkan dua cara. Pertama, menggunakan kantong plastik. Itu pertama dipastikan dulu tidak ada kebocoran pada kantong plastik ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang biasa saya lakukan adalah dengan cara menggunakan ember cat ini, Bos. Ember cat ini itu biasanya saya isi setengah atau di atas setengah, kemudian dipres dengan baskom yang seukuran dengan besaran dari ember cat ini. Itu dipres ke bawah, itu dia akan kedap udara. Nah, itu disimpan seperti ini, Bos. Boleh disimpan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi setelah difermentasi, dia ini akan menunjukkan penurunan serat kasar, peningkatan protein, asam amino, dan energi metabolisme, Bos, setelah kita fermentasi. Nah, jadi ini setelah kita fermentasi dibiarkan selama 24 jam apabila menggunakan NTJ. Kalau M4 butuh waktu sekitar 2-3 hari. Intinya ditandai dengan, salah satunya itu ditandai dengan menggelembungnya dari kantong plastik. Kenapa saya menggunakan dua cara ini? Yang pertama menggunakan ember yang cat yang putih ini, kemudian menggunakan kantong plastik. Karena kebanyakan kemarin-kemarin itu katanya kurang bukti atau kurang ini fermentasinya berhasil apa enggak gitu kan. Jadi ini saya tuntaskan. Di video ini saya tuntaskan tentang bagaimana fermentasi khusus dedak murni saja, tidak ada campuran lain. Nah, nanti pada saat mau pemberian baru kita campurkan dengan pakan lain. Nah, ini dia, Bos. Setelah 24 jam keesokan harinya, ini dia akan menggelembung seperti ini ya. Itu menandakan bahwa fermentasi kita berhasil. Ya, ini yang di dalam kantong plastik. Dan biasanya itu akan timbul jamur putih ya, seperti ini. Kalau dia jamurnya itu oranye atau abu-abu, berarti dia rusak itu, Bos, gagal. Nah, ini dia jamurnya cenderungnya warna putih keabu-abuan, yang menandakan bahwa proses fermentasi ini sudah berhasil. Dan ini yang saya fermentasi menggunakan ember cat ya. Coba lihat penampakannya, Bos. Seratnya itu cenderung lebih halus, teksturnya juga lebih lembut dan lebih enak dipegang. Nah, ini. Dan ini kalau kita sudah berikan tadi, itu seperti yang saya katakan tadi, setelah difermentasi dia menurunkan kolesterol pada daging itu sangat drastis, Bos. Dari yang tadinya 54,44 menjadi 29,59 mg. Jadi ayam yang kita konsumsi itu kolesterolnya lebih rendah ya. Seperti yang juga saya katakan tadi, bekatul atau dedak yang sudah kita fermentasi ini dia sudah asam amino, kemudian ininya tadi sudah dipecah, ibaratnya sudah dipecah serat kasarnya. Nah, ini biasanya saya menggunakan cacahan sayuran hijau yang dicampur sedikit jagung giling, sedikit pur ya, BR2 biasanya untuk ayam dewasa, kemudian dimasukkan kurang lebih sekitar 40% dedak yang sudah difermentasi. Dan alhasil hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit pakan untuk kurang lebih populasi sekitar 40-an ekor ini tuntas ya. Tuntas artinya makannya lahap sekali. Jadi penggunaan bekatul yang tanpa fermentasi itu bukan saya katakan berbahaya, Bos, tapi sampai nanti bakalan kecewa kalau berharap hasil lebih dari sana. Karena itu tadi penjelasannya, karena asam pitat tadi, Bos, dia mengikat fosfor tadi, sementara fosfor tadi diperlukan untuk meningkatkan bobot ayam. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, like video ini sekiranya bermanfaat, dan yang belum subscribe ya, Bos ya, gratis. Dan jangan lupa di share ke teman-teman peternak yang lain agar mereka juga tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.